Nomor 4, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0, dan B kuadrat min 4AC lebih dari 0 adalah, kita tahu kan ya, bahwa A ini menunjukkan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. B ini menyatakan keseimbangan terhadap sumbu Y, dan C ini merupakan titik potong di sumbu Y, dan B kuadrat min 4AC ini dia diskriminan kan. Kalau lebih dari 0 menyatakan memotong sumbu X di 2 titik, kalau sama dengan 0 menyatakan menyinggung sumbu X di 1 titik, kalau kurang dari 0 menyatakan definite positif atau definite negatif. Berarti yang diharapkan adalah A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif ya. A-nya positif berarti kan kurvanya terbuka ke atas, ini kan terbuka ke bawah, ini tentu salah, ini salah, ini salah. Nah, kemungkinan pilihan jawabannya B sama D ya. B-nya harus positif ya. Ya udah, kita bayangkan aja ya. Ini titik potong di sumbu Y, dia kan berat ke kiri ya. Kalau berat ke kiri maka dia akan jatuh. Berarti bayangkan kurva ini jatuh. Berarti kan kurvanya akan seperti ini ya. Maka ini kan mirip tanda lebih dari, berarti B lebih dari 0. Oke, sedangkan yang D ini kan titik potong sumbunya di sini. Berarti kan dia berat ke kanan. Kalau dia dibayangkan jatuh karena berat ke kanan, maka kurvanya kan akan seperti ini menghadapnya. Ini kan mirip dengan tanda kurang dari, berarti B kurang dari 0. Yang diharapkan kan B lebih dari 0. Maka jawabannya adalah B. C-nya lebih dari 0, berarti kan memotong di sumbunya positif, seperti itu. Ya, tanpa menghitung ya. Dengan kita paham karakteristik kurva parabola. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik negatif 2, negatif 3, 3,7, dan 4, negatif 3 akan memotong sumbu Y di titik berapa ya? Jawab. Tadi kan kita sudah bahas tentang rumus-rumus fungsi kuadrat ya. Yang rumus fungsinya itu mirip dengan fungsi linear. Fungsi linear kan Y min Y1 sama dengan A kali X min X1. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, X min X1-nya 2 kali kan, karena kuadrat ya. Jadi rumusnya Y min Y1 sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2 ya. Itu kalau yang melalui dua titik X yang berbeda namun memiliki nilai Y yang sama. Coba lihat lagi tadi rumusnya. Terus kemudian rumus yang kedua apabila melalui titik puncak. Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan X min X1 kuadrat. Nah, itu kalau melalui titik puncak. Di sini kan melalui 3 titik. Namun sebenarnya kalau kita lihat nilai Y-nya, Y yang sama. Berarti titik yang bisa kita pergunakan dua titik ini nih, Y-nya sama nih, sama-sama negatif 3, tetapi X-nya berbeda. Negatif 2, ini 4 ya. Misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Yang ditanyakan adalah grafiknya ini akan memotong sumbu Y di titik mana. Kalau misalnya kita mau tahu titik potong di sumbu Y, ya pertama-tama kita harus tahu dulu rumus fungsi kuadratnya dulu seperti apa rumusnya ya. Nah, berarti kita cari dulu rumus fungsi kuadratnya. Karena melalui dua titik dengan X berbeda dan Y yang sama, maka kita pergunakan rumus Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Di sini sudah jelas X1-nya ini, Y1-nya ini, X2-nya ini, Y2-nya ini. Tinggal kita substitusikan saja ke sini. Berarti Y min Y1, Y1-nya negatif 3, berarti negatif 3 jadi plus 3 ya. Kemudian di sini ada A, X min X1. X1-nya negatif 2, berarti jadi X plus 2 dikali X min X2. X2-nya 4. Nah, seperti ini ya. Berarti kan sampai sini A-nya ini belum ketahuan berapa. Berarti kita harus cari A-nya. Oh, ternyata kita bisa memanfaatkan titik ini nih, yang ketiga. Titik 3,7. Kalau ada kata-kata melalui, berarti kita substitusikan persamaan ini ke titik ini. Titik 3,7. Kita substitusikan ya. 3,7 kita substitusikan ke sini. Berarti ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Y-nya 7 ya. Berarti 7 tambah 3. 7 tambah 3 sama dengan A. A-nya yang dicari. Kemudian X. X-nya dari sini juga. Nih, X yang ini. 3. 3 tambah 2 berarti. Dikali, ini 3 juga kan? Karena melalui titik ini. 3 dikurangi 4. Maka
7 tambah 3, 10. A dikali 5 dikali negatif 1, berarti 10 sama dengan negatif 5A. Maka kita peroleh A-nya adalah 10 per negatif 5, berarti A-nya negatif 2. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, maka fungsi kuadratnya adalah, kita tulis lagi ini tadi, Y plus 3 sama dengan A dikali X plus 2 dikali X min 4. Tadi kita peroleh A-nya adalah negatif 2 ya. Berarti ini menjadi Y sama dengan negatif 2 dikali. Ini berarti dikalikan kan? X kali X kuadrat. Kali negatif 4, negatif 4X. 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kemudian, di sini kan positif 3 nih. Berarti menjadi negatif 3. Ini jumlahkan dulu ya. Y sama dengan negatif 2 dikali X kuadrat min 4X tambah 2X min 2X min 8 min 3 ini ya. Maka kita kalikan ini, min 2 kali X kuadrat min 2X kuadrat min 2 kali negatif 2X berarti plus 4X, negatif 2 kali negatif 8 ini plus 16, kemudian dikurangi 3. Maka rumus fungsinya adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 4X tambah 13. Nah, kalau ditanya fungsi kuadratnya, berarti fungsi kuadratnya ini. Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 13. Namun, karena ini ditanyanya akan memotong sumbu Y di titik, kurva itu nanti akan memotong sumbu Y-nya di titik berapa, koma berapa. Dari tadi kan kita udah bahas ya. Kalau titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Ya, berarti selanjutnya kita cari titik potong di sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita gunakan rumus fungsi yang kita cari ini ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 2 kali 0 kuadrat, 0. Ditambah 4 kali 0, 0. Tambah 13. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 13. Jadi, kurva Y sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 4X tambah 13 akan memotong sumbu Y di titik X, Y, yaitu 0,13. Nah, seperti ini. Contoh soal nomor 6, diketahui sebuah grafik, seperti ini grafiknya ya. Kita lihat grafiknya ini, berarti ini sebagai titik ekstrim ya, atau titik puncak. Titik puncaknya itu 2, negatif 9. Kemudian di sini ada titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y-nya ini titiknya adalah 0, negatif 5. Nah, hanya diketahui 2 ya. Pertanyaannya adalah grafik fungsi kuadrat di atas memotong sumbu X di titik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah titik potong di sumbu X, kan ada 2 ya. Titik potong di sumbu X-nya ada 2. Nah, seperti ini. Kita cari titik potongnya, koordinatnya berapa, koma berapa. Ini juga berapa, koma berapa. Lihat di optionnya kan ada 1 titik saja. Berarti nanti salah satu nih. Kalau nggak yang di sini berarti. Kalau kita mau menentukan titik potong di sumbu X, berarti harus ada rumus fungsi kuadratnya dulu. Rumus fungsi kuadratnya kan belum ada. Yang ada baru kurvanya. Berarti kita harus menentukan rumus fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 2, negatif 9 dan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 5. Jadi untuk kurva ini kita akan mempergunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 pangkat 2. Di rumus ini, X1 dan Y1 ini merupakan titik puncak. Kan titik puncaknya 2, negatif 9. Artinya ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini. Maka menjadi Y min Y1. Y1-nya negatif 9. Berarti negatif 9 jadi plus 9 ya. Sama dengan A dikali X dikurangi X1. X1-nya 2. Berarti dikurangi 2 pangkat 2. Nah, rumus ini kan masih ada A-nya. Nah, kalau masih ada A-nya, kita cari dulu nilai A-nya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita lihat lagi kurvanya. Oh, kurva ini dia melalui titik 0, negatif 5. Nah, kalau misalnya melalui, maka kita substitusikan rumus ini ke titik yang dilaluinya itu, yaitu 0, negatif 5. Berarti 0 ini sebagai X, yang ini, negatif 5 ini sebagai Y ya, karena titiknya X, Y. Kita substitusi nilai X dan Y-nya. Nilai Y-nya negatif 5 ditambah 9
sama dengan A dikali X, X-nya 0, dikurangi 2 pangkat 2. Maka kita lihat, kita bisa dapatkan A-nya. Negatif 5 tambah 9, 4. A dikali negatif 2 kuadrat. Ya, berarti 4 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat, berarti kan 4. Maka A-nya kita peroleh 4/4, yaitu 1. Nah, kalau A-nya sudah dapat 1, kita ganti A-nya ini dengan angka 1. Maka rumus fungsi kuadratnya adalah kita ganti A-nya dengan angka 1 ya. Berarti menjadi Y plus 9 sama dengan 1 dikali X min 2 kuadrat. Berarti menjadi Y plus 9 sama dengan X min 2 kuadrat. Berarti X min 2 kali X min 2 ya. Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kita jadikan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 plus 9 jadi min 9. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X min 5. Nah, kita dapatkan rumus fungsinya ini berarti. Pertanyaannya adalah, grafik fungsi kuadrat di atas memotong sumbu X di titik. Oke, berarti pertanyaannya adalah titik potong di sumbu X. Kalau kita mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Kalau Y-nya adalah 0, maka kita substitusikan ke rumus fungsi ini. Maka menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Ya, kita faktorkan. Ini X, ini X. X berapa? Yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Kalau dikalikan hasilnya 1 kali negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 itu faktornya 1 kali 5 ya. Berarti angkanya 1 dengan 5. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan negatif 4. Berarti ini negatif 5 ya. Berarti angkanya 1 dan negatif 5. 1 dan negatif 5. Maka kita peroleh X1-nya negatif 1, X2-nya 5. Berarti titik potong di sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 5,0. Ada dua titik di sini, negatif 1,0 dengan 5,0. Kita cari di optionnya. Titik potong di sumbu X-nya 4,0, 5,0. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya untuk bentuk kurva ini tidak hanya bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan X min X1 kuadrat ya. Kalau ini kan syaratnya memiliki titik puncak dan melalui satu titik. Di kurva ini sebenarnya bisa kita refleksikan untuk titik lainnya. Ya, di sini kan ini 2 langkah ke kiri, 5 langkah ke bawah ya. Ini juga berarti sama. 2, 3, 4, 5 langkah ke bawah. Nah, berarti di sini titiknya adalah 4, negatif 5 ya. Nah, kalau melalui dua titik X berbeda tapi Y-nya sama, kita juga bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan A kali X min X1 kali X min X2 ya. Jadi kedua rumusnya sebenarnya bisa dipergunakan kalau kurvanya seperti ini. Soal nomor 7, persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah, ini ada grafiknya, kemudian ini ada optionnya seperti ini ya. Untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat ini, grafik ini memiliki titik puncak 1,4 kan. Untuk titik potong di sumbu X-nya sendiri, ini adalah 3,0 dan negatif 1,0. Oke, berarti ini lengkap banget ya. Udah diketahui titik puncaknya, diketahui juga dua titik di X yang berbeda dengan Y yang sama. Berarti kita bisa menggunakan kedua rumus. Mau pakai rumus Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2 boleh. Mau pakai rumus Y min Y1 sama dengan A dikali X min 1 kuadrat juga boleh. Terserah mau pakai rumus yang mana untuk menentukan rumus fungsi kuadratnya. Misalkan kita mau memakai rumus yang diketahui titik puncak. Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 kuadrat. Atau biasanya ini YP, ini XP boleh, YE, ini XE boleh ya. Berarti di sini sebagai X1 dan Y1-nya titik puncak ya. X1, Y1. Kita tinggal substitusikan aja titik puncaknya ke rumus ini. Menjadi Y min Y1. Y1-nya 4 sama dengan A dikali X min X1. X1-nya 1 dikuadratkan. Kita harus cari A-nya dulu. Kalau mencari A, berarti kita harus substitusikan ke titik lainnya ya. Misal yang kita ambil titik 3,0 boleh, negatif 1,0 boleh.
Misal rumus fungsi ini mau kita substitusikan ke titik negatif 1,0, berarti negatif 1,0 ini sebagai X, ini sebagai Y berarti. Kita substitusikan menjadi Y-nya 0 ya, berarti 0 dikurangi 4 sama dengan A dikali X, X-nya negatif 1. Berarti negatif 1 dikurangi 1 dikuadratkan. Ya, berarti kita cari A-nya, negatif 4 sama dengan A negatif 1 dikurangi 1, negatif 2 kuadrat, berarti negatif 4 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat itu 4, berarti A-nya adalah negatif 4 per 4, yaitu negatif 1. Kita peroleh A-nya negatif 1, berarti kita ganti A yang di sini. Ya, maka rumus fungsinya ini menjadi Y min 4 sama dengan A dikali X min 1 kuadrat. Ya, jadi Y min 4 sama dengan min 1. Ini kuadratkan dulu, menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Kita kalikan terlebih dahulu. Min 1 kali X kuadrat min X kuadrat. Min 1 kali min 2X plus 2X. Min 1 kali 1, min 1 ya. Kemudian berarti 4-nya kita hilangkan. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1. Berarti ini min 4 jadi plus 4. Maka Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, berarti rumus fungsinya ini. Kita lihat optionnya, min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, berarti jawabannya adalah option B. Nah, sebenarnya untuk tipe soal seperti ini tuh, ini kita bisa tanpa menghitung menggunakan rumus ya, dengan cara kita mengetahui karakteristik A, B, dan C-nya. Nah, perhatikan lagi kurva ini nih, kalau kita mau pakai cara cepat ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat untuk kurva ini, pertama kita lihat A-nya. Kurvanya kan dia terbuka ke bawah ya, atau ini tuh kurva maksimum. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, maka A-nya adalah kurang dari 0 kan? Kemudian lihat B-nya. B itu keseimbangan kurva. Lihat kurvanya kan dia di sumbu Y ini, titik potongnya kan di sini nih. Berarti kan dia kurvanya berat ke kanan kan? Nah, kalau berat ke kanan, nanti kalau berat kita bayangkan kurva ini akan terguling gitu ya, jatuh. Nanti kurvanya kan jadi akan seperti ini. Nah, ini mirip dengan tanda lebih dari, berarti ini B-nya lebih dari 0. Sedangkan untuk C-nya titik potong di sumbu Y. Titik potongnya ini kan di sumbu Y positif kan? Maka C-nya ini lebih dari 0. Kemudian kita lihat, yang A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0. Artinya A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Lihat ya, option A. A-nya negatif, B-nya negatif. Ini salah kan? Nah, sekarang option B. A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Oke, berarti jawabannya B. Terus kalau yang C gimana? A-nya negatif, B-nya negatif. Ini kan positif harusnya. Berarti kan salah. Untuk D, A-nya negatif, B-nya negatif. Harusnya kan B-nya positif. Ini juga salah. Negatif, B-nya positif, C-nya positif. Tapi tadi kan C itu kan lebih besar dari 0 ya. Kita lihat titik potong di sumbu Y-nya. Titik potong di sumbu Y-nya ini kan angka 4 nih. Jadi nggak mungkin ini angka 6. Maka yang E salah kalau dia plus 6. Karena titik potong di sumbu Y-nya ini berada di bawah angka 4 kan. Berarti yang benar itu plus 3 ya. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, seperti itu. Itu dikerjakan tanpa menghitung kan? Soal nomor 8, daerah hasil dari fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 12 adalah, kalau kita menentukan daerah hasil itu adalah himpunan tidak kosong yang mungkin terdefinisi pada sumbu Y ya. Nah, berarti di sini kita kan tahu nih karakteristiknya nih, A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 12. Berarti dilihat dari A-nya, ini kurvanya kurva maksimum ya. A-nya ini kan negatif, kurang dari 0, maka dia kan terbuka ke bawah kan ya. Nah, untuk C-nya sendiri kan 12. Nah, lebih tepat lagi berarti seperti ini nih, memotong di 12 di sini sumbu Y-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita diminta menentukan daerah hasil itu range, artinya nilai-nilai di sumbu Y di mana kurva ini berada. Nah, berarti batasnya adalah pada titik puncak sini ke bawah ya, kan kurva parabola itu kan dia terus dia semakin terbuka, semakin melebar akan menjangkau sumbu X kan, makanya domainnya ini kan X elemen bilangan real. Nah, sedangkan untuk nilai Y-nya juga sama, karena kurvanya ini terus memanjang, maka kurva ini sampai mana nih? Kurva ini tak hingga, sampai negatif tak hingga nilai kurvanya. Jadi kita berarti hanya perlu menentukan titik ekstrim, berarti daerah hasil untuk kurva ini
ya. Dia adalah dari batas titik maksimum ke bawah. Karena dari batas titik maksimum ini, nilai kurvanya kan nggak ada nih. Berarti nilai Y-nya nggak ada di atas titik maksimum ini. Nah, berarti untuk soal ini kita hanya perlu mencari titik ekstrimnya. XE, YE atau XP, YP. Terserah ya. Karena kita hanya menentukan berapa titik Y-nya, kita tidak perlu mencari nilai X-nya berapa. Yang kita perlukan hanya YE-nya. YE-nya sendiri kan masih ingat kan rumusnya? Bahwa untuk titik puncak, koordinat XE, YE, YE-nya rumusnya adalah min D per 4A. Min D ini diskriminan. Kita cari dulu diskriminannya. Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 4. Berarti kalau 4 kuadrat 16 dikurangi 4 dikali A. A-nya negatif 1, negatif 4. Negatif 4 kali C, C-nya 12. Negatif 4 dikali 12 berarti negatif 48. Maka diskriminannya adalah 64. Maka YE sama dengan negatif 64 per 4 kali negatif 1. Berarti per negatif 4. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Nah, berarti titik puncak ini nilai Y-nya adalah 16. Jadi kurva ini terdefinisi hanya pada batas kurang dari 16 ya. Maka kita lihat Y kurang dari atau sama dengan 16. Berarti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ini jawabannya yang E. Y kurang dari atau sama dengan 16. Soal nomor 9, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 10x tambah 8 adalah, ya, ini option-optionnya adalah karakteristik dari fungsi kuadrat ini ya. Pertama kita analisis option A, memotong sumbu x di x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 4. Oke, berarti kita cari titik potong di sumbu x ya. Jadi fungsi itu kan f(x) sama dengan y, berarti fungsi ini kan bisa kita tulis y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 10x tambah 8. Kalau kita menentukan titik potong di sumbu x, maka kita buat y-nya 0. Kalau kita mencari nilai x-nya, maka kita faktorkan. Tapi sebelum kita faktorkan, di sini a-nya kan tidak 1. Berarti kita bisa sederhanakan ya. Kita keluarkan 2-nya menjadi x kuadrat min 5x plus 4. Nah, kemudian kita faktorkan kan. Ini x, ini x. X berapa? Yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Dan kalau dikalikan hasilnya 4. 4 itu faktornya 1 kali 4, 2 kali 2. Yang menghasilkan angka 5 kemungkinan ini ya. 1 dengan 4. Nah, lebih tepat lagi kalau dijumlahkan hasilnya kan negatif 5, maka ini negatif, negatif. Berarti x min 1, x min 4. Nah, maka didapat x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 4. Jadi 1,0 dan 4,0 ya. Memotong di x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Sedangkan ini x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 4. Berarti salah ya. Oke, berarti yang benar ini ya. Memotong sumbu x di x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Jawabannya adalah option D. Sekarang kita lihat, kalau B mempunyai persamaan sumbu simetri, berarti hubungannya dengan titik puncak ya, atau titik ekstrim. Kalau option C, nilai minimum fungsi, berarti nilai minimum kurvanya aja A-nya kan lebih dari 0, maksimum. Berarti ini yang C jelas salah. Untuk D, nilai maksimum fungsi adalah Y sama dengan 8. Berarti ini berhubungan dengan titik ekstrim juga. Berarti kita harus tentukan nanti, benar gak titik puncaknya nilai Y-nya adalah 8. Karena di sini sudah jelas bahwa titik potong di sumbu X-nya itu di X sama dengan 1 dan 4, maka jawabannya adalah option D. Nomor 10, diketahui sebuah grafiknya seperti ini. Lihat di sini, ini kurvanya, titik puncaknya ini kan di negatif 1,6 ya. Kemudian ujung kiri kurvanya ini bolong, nih nggak dihitamkan, sedangkan ujung kanannya ini dihitamkan. Perintahnya adalah tentukan daerah asal dan daerah hasil. Jawab, daerah asal itu domain fungsi ya, df. Domain itu himpunan tidak kosong di sumbu X yang mendefinisikan kurva ini ya. Maka di sini terlihat nilai X-nya berarti dari batas negatif 4 sampai 4 nih. Kurvanya terdefinisi dari sini. X-nya negatif 4 sampai 4. Namun karena di sini titiknya ini tidak dihitamkan dan ini dihitamkan, maka domainnya adalah X lebih dari negatif 4. Kita tidak pakai sama dengan ya, karena tidak dihitamkan. Dan X kurang dari atau sama dengan 4 karena dihitamkan ya. Dan X-nya adalah elemen bilangan real. Nah, untuk domain. Sekarang daerah hasil. Daerah hasil itu range ya. RF sama dengan, nah daerah hasil itu adalah pada sumbu Y.
Daerah hasil berarti menyatakan nilai kurva pada sumbu Y. Nilai kurva pada sumbu Y ini dilihat dari titik maksimumnya, titik puncaknya ini, ya, sampai batas yang terendahnya. Terendahnya adalah negatif 2 kan? Nah, berarti daerah hasilnya adalah dari negatif 2 sampai 6 ya. Maka range-nya adalah Y lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan Y kurang dari atau sama dengan 6. Y elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Demikianlah pembahasan tentang fungsi kuadrat. Kita juga sudah bahas 10 soal ya. Dirasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.